Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Jalla wa ala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kitab yang sebelumnya sempat tertunda, yaitu kitab Syarh Fadhul Islam, Kesempurnaan dan Keagungan Islam, yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam mensyarah kitab Fadhul Islam yang dimiliki oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan bab tafsir Islam. Bab tafsir Islam. Yang dimaksud dengan tafsir Islam di sini adalah Islam seperti apa yang sebenarnya Allah inginkan pada diri kita semua. Apakah seorang muslim hanya dikatakan sebagai seorang yang beragama Islam begitu saja tanpa menjalankan syariat-syariatnya? Ataukah seorang muslim adalah orang yang mengucapkan syahadat? Ataukah seorang muslim yang mereka menyembah Allah Jalla wa'ala akan tapi menyembah kepada yang lainnya? Atau bagaimana? Itu yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan Islam sebenarnya. Nah, ini makna atau maksud dibalik penamaan bab tafsir Islam. Islam seperti apa yang Allah inginkan? Pada pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan beberapa poin. Islam yang sebenarnya Allah inginkan adalah sebagaimana yang tertera dalam surat Ali Imran ayat 20. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Fa in hajuka faqul aslamtu wajhiya lillah wa man ittaba'an." Maka jika mereka mendebatmu, wahai Rasul, katakanlah aku menyerahkan diri kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Islam adalah mereka yang bertauhid, yang menyerahkan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian pula disebutkan dalam hadis sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila." Islam, seorang muslim adalah mereka yang menjalankan segala syariat-syariat agama. Bukan hanya sekedar mengaku dirinya muslim, bukan hanya sekedar mengaku dirinya sebagai seorang yang memeluk agama Islam, tidak. Tapi mereka yang menjalankan syariat agama, dimulai dari persaksiannya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dan begitu pula dia menjalankan segala konsekuensi di balik kalimat tersebut, di balik syahadat tersebut, dengan mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji, dan masih banyak syariat-syariat yang lainnya yang setiap muslim dituntut untuk mengerjakannya. Maka itulah beberapa makna Islam yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Baik, yang berikutnya akhwatal iman azanallahu wakum jami'an, Syekh rahimahullah ta'ala membawakan beberapa dalil lagi untuk menjelaskan Islam seperti apa yang Allah inginkan. Kita akan bacakan terlebih dahulu beberapa dalil yang beliau bawakan, kemudian dengan kemudahan yang Allah berikan kita akan berikan penjelasan. Dalil yang pertama yang beliau bawakan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang sejati, seorang muslim yang Allah inginkan, yang diinginkan oleh Allah Jalla wa ala adalah orang yang mana orang-orang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Seorang muslim yang sejati adalah kaum muslimin yang lainnya selain dirinya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Baik, ini dalil pertama yang memaknai, menafsirkan Islam yang diinginkan di dalam agama ini. Kemudian yang kedua, hadis dari Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Islam. Bertanya tentang Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an yuslima qalbuka lillah
wa an tuwalliya wajhaka ila Allah wa an tusalli as-salat al-maktubah wa tuaddi az-zakat al-mafruḍah. Rawahu Ahmad. Muslim adalah yang mereka menyerahkan hatinya kepada Allah Jalla wa'ala, menghadapkan wajahnya kepada Allah Jalla wa'ala, kemudian melaksanakan sholat wajib, membayar zakat ya yang wajib. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, ini adalah Islam yang sebenarnya yang Allah inginkan, yaitu menyerahkan hatinya untuk Allah, menyerahkan wajahnya untuk Allah, menghadapkan kepada Allah, sholat 5 waktu dan menunaikan zakat yang wajib. Kemudian yang ketiga, hadis yang beliau bawakan untuk menjelaskan tafsir daripada Islam, itu dari Abi Qilabah an Amr bin Abasah an rajulin min ahli Syam an abihi annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam. Yang pada intinya ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu Islam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, an tuslima qalbaka lillah wa yaslamal muslimun bil lisanika wa yadik. Hendaknya kamu menyerahkan hatimu kepada Allah dan hendaknya kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tanganmu. Hadis ini menggabungkan 2 hadis yang kita bacakan sebelumnya. Ya, hadis ini menggabungkan 2 hadis yang kita bacakan sebelumnya. Seorang muslim adalah yang menyerahkan hatinya untuk Allah, menyerahkan dirinya juga untuk Allah. Dan kaum muslimin yang lain itu selamat dari lisan dan gangguan lisan dan tangannya. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, qal ayyul Islam afdal. Ya. Ayyul Islam afdal. Masih dalam hadis yang sama. Ayyul Islami afdal. Kemudian dia bertanya kembali, Islam seperti apa yang paling utama? Maka Rasulullah SAW menjawab, al-iman. Beliau ingin menjelaskan bahwasanya Islam sinonimnya iman. Ya. Apa itu iman? An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'th ba'dal maut. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada utusan-utusannya, dan al-ba'th, hari kebangkitan ba'dal maut, setelah adanya kematian. Baik, dari beberapa dalil yang kita sebutkan, maka ini sudah sangat menjelaskan bagi kita semua Islam seperti apa yang Allah inginkan. Bukan hanya sekedar mengaku dirinya Islam, bukan hanya sekedar mengatakan atau mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan 2 kalimat syahadat saja tanpa melaksanakan segala konsekuensinya. Atau Islam yang mana mereka menyembah kepada Allah akan tapi menyekutukannya, wal'iyadzubillah. Bukan itu. Namun Islam adalah apa yang terdapat di dalam dalil-dalil yang telah kita sebutkan tadi. Ya, dia berakhlak kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dengan imannya, dengan keislamannya, dia berakhlak kepada Allah Jalla wa Ala, dan berakhlak kepada manusia ketika dia tidak mengganggu orang lain dengan lisannya dan perbuatannya. Maka ikhwatal iman azanallahu wa iyakum jami'an, dari dalil-dalil di atas dapat kita fahami bahwa keislaman yang Allah inginkan ada 3 hal. Ya, dari dalil-dalil di atas, keislaman yang Allah inginkan, ya, makna Islam yang sebenarnya yang Allah inginkan ada 3. Yang pertama, orang muslim adalah orang yang beriman dan mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Ya, seorang muslim adalah orang yang beriman, ya, beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kebangkitan setelah kematian, dan mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, seorang muslim yang Allah inginkan adalah yang mana mereka berserah diri kepada Allah Jalla wa'ala, baik hatinya atau anggota badannya. Dia serahkan semuanya kepada Allah Azza. Dan yang ketiga, seorang muslim yang Allah inginkan adalah tidak mengganggu orang lain, baik lisan maupun tulisan, baik lisan, tulisan atau perbuatan. Ada seseorang yang terlihat nampaknya baik, saleh, ya, tidak lepas dari ibadah, akan tapi lisannya tidak pernah lepas dari mengganggu orang lain. Ini bukan keislaman yang Allah inginkan. Berpenampilannya luar biasa kealimannya, tapi lisannya suka mengata-ngatai orang lain, menghukumi orang lain melebihi atau mendahului ketentuan dan ketetapan Allah Jalla wa'ala. Ya, menganggap orang lain ini dan itu. Nah, ini tidaklah keislaman yang Allah inginkan. Baik, kita akan jelaskan beberapa poin yang telah kita sebutkan tadi. Yang pertama, Islam yang Allah inginkan adalah mereka yang beriman
dan mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Dan perlu kita ketahui atau kita ingat kembali bahwa perintah pertama di dalam Al-Quran yaitu perintah untuk mentauhidkan dan mengesahkan Allah Jalla wa'ala dalam setiap ibadah. Dalam setiap ibadah. Sebagaimana yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Jika kita baca dari awal surat Al-Baqarah, tidak kita temukan ada kata perintah sampai pada ayat 21. Surat Al-Baqarah ayat 21. Dan ternyata awal perintah tersebut adalah perintah untuk menyembah dan mentauhidkan Allah semata. Allah Jalla wa'ala berfirman, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Kita diperintahkan untuk menyembah Allah Jalla wa'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, ingatkan kembali. Kenapa kita harus menyembah Allah? Karena Allah lah pencipta kita. Sangat sungguh tidak beradab, tidak berakhlak kepada Allah Jalla wa'ala. Tatkala Allah sudah menciptakan yang memberikan apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan, ternyata dia berterima kasih kepada orang lain. Berterima kasih kepada sesembahan lain. Dan itu adalah kesyirikan. Ya. Maka keislaman yang benar adalah mereka yang mentauhidkan Allah dengan benar. Sebagaimana yang Allah sebutkan pula dalam ayat yang lain, surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Tujuan Allah Jalla wa Ala mengutus para nabi dan rasul ke manusia, tujuannya apa? Untuk mendakwahkan mereka agar mereka mentauhidkan Allah Jalla wa Ala dan menjauhi segala kesyirikan. Ya, dan menjauhi segala kesyirikan. Baik, seorang muslim baru dikatakan bertauhid dengan benar jika terpenuhi poin-poin berikut. Yang pertama, ia mentauhidkan Allah atau mengisahkan Allah pada rububiyahnya. Ya. Yang mana tauhidur rububiyah adalah tauhid hampir tidak ada manusia yang mengingkarinya, bahkan orang-orang musyrikun sekalipun. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 61, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah." Ketika engkau bertanya kepada mereka orang-orang kafir jahiliyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi, menjalankan matahari dan juga bulan? Maka mereka menjawab Allah. Sehingga meyakini tauhidur rububiyah hampir-hampir tidak ada satupun yang mengingkarinya. Apa itu tauhidur rububiyah? Yaitu mengesahkan Allah Jalla wa'ala dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Jalla wa'ala. Perbuatan-perbuatan khusus yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti pencipta semua makhluk, mengatur segala apa yang ada di langit dan di bumi, ya, menghidupkan dan mematikan. Perbuatan-perbuatan yang hanya mampu dan bisa dilakukan oleh Allah semata, maka seorang hamba wajib mentauhidkannya. Dan ini yang dimaksud dengan tauhidur rububiyah. Apakah cukup dengan tauhid itu saja? Ya. Tidak. Akan tapi dia juga mengesahkan Allah Jalla wa'ala pada uluhiyahnya, yaitu mengesahkan Allah dalam segala bentuk peribadahan, baik yang zahir maupun yang batin, baik ibadah praktis ataupun non praktis. Ibadah praktis seperti ibadah yang ada tata cara khususnya, sholat dan lain sebagainya. Adapun ibadah non praktis adalah bagaimana dia berakhlak, berbuat baik, bermuamalah dengan baik. Semuanya harus dia tujukan untuk Allah Jalla wa'ala. Ya. Dan ini merupakan bagian tauhid juga. Seseorang tidak dikatakan bertauhid kecuali jika dia juga mentauhidkan Allah pada uluhiyah. Jangan ada sebagian orang yang dia mentauhidkan Allah pada rububiyahnya sementara dia menyekutukan Allah pada uluhiyahnya. Maka ini tidak dikatakan sebagai seorang muslim yang Allah inginkan, bukan orang yang bertauhid. Kemudian yang ketiga, mentauhidkan Allah pada nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala yang ulia. Bagaimana cara mentauhidkannya? Yaitu dengan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala sesuai yang Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tetapkan, dan menafikan nama-nama dan sifat-sifat sesuai dengan apa yang Allah nafikan
untuk dirinya sendiri tanpa adanya tahrif, perubahan, ta'til, penafian dan takyif dan membagaimanakan. Jadi patokan utamanya adalah apa yang Allah tetapkan, baik melalui Al-Qur'anul Karim atau melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cara mentauhidkan Allah pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Tetapkan apa yang Allah tetapkan dan begitu pula Rasulnya tetapkan bagi Allah. Dan menafikan apa yang Allah nafikan. Ya, baik dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa tahrif, tanpa merubah-rubahnya, tanpa merubah isi maknanya. Ta'til apalagi menafikan. Wala takyif dan membagaimanakan. Karena seseorang yang sudah membagaimanakan sifat-sifat Allah, dia jatuh kepada penyamaan dengan makhluk. Ya, tatkala dia membagaimanakan, bagaimana Allah itu memiliki sifat seperti ini, seperti itu, dia sedang menyamakan dengan makhluk. Yang pada akhirnya orang yang suka membagaimanakan sifat-sifat Allah jatuh kepada ta'til. Oh, nggak mungkin Allah seperti itu. Kenapa? Karena nanti Allah sama dengan makhluk. Ya, bagaimana Allah bisa mendengar? Bagaimana Allah bisa melihat dengan jarak yang begitu jauh antara langit dan bumi? Bagaimana? Nah, orang yang suka mengucapkan bagaimana jatuh kepada ta'til. Tidak mungkin. Kenapa? Allah nanti bisa Allah disejajarkan dan disamakan dengan makhluk yang melihat dan mendengar. Bagaimana Allah beristiwa di atas arsy, bersemayam di atas arsy? Berarti sama dong kayak makhluk Allah itu membutuhkan tempat. Nah, ini disebabkan karena kalimat bagaimana yang pada akhirnya dia menyamakan Allah dengan makhluknya, waliyadzubillah. Maka tentunya tidak boleh kita yang kita ketahui adalah Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah beristiwa di atas arsy. Untuk kaifiyahnya bagaimananya Allahu a'lam, hanya Allah yang mengetahuinya. Apa yang sampai kepada kita maka kita imani, kita yakini. Ya, maka ini bagian daripada tauhid. Dan yang keempat, seseorang yang mentauhidkan Allah adalah mereka yang menjauhi dan mengingkari perbuatan syirik dan pelakunya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan siapapun yang bersama beliau dari kalangan orang-orang beriman. Beliau, Allah Jalla wa Ala menyebutkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat keempat, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ya. Idh qalu liqaumihim, yang mana mereka mengatakan kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari apa yang kamu sembah, ya. Selain Allah Jalla wa Ala. Orang yang bertauhid bukan hanya sekedar mentauhidkan rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma dan sifat Allah saja, pada akhirnya dia menyekutukan Allah, tidak. Tapi dia meyakini apa yang kita sebutkan, yaitu rububiyah Allah, uluhiyah Allah, nama-nama dan sifat Allah, dan dia harus menjauhi dan mengingkari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Ini diantara bentuk tauhid. Nah, ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Seseorang yang istiqamah di atas tauhid dengan benar, sebagaimana yang telah disebutkan, sampai ia meninggal dunia, maka tidak ada balasan baginya melainkan surga. Ya, dia akan mendapatkan surga sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan keinginan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang Allah janjikan. Terdapat sebuah hadis yang dikenal sebagai hadis bitaqah. Ya, yang dikenal sebagai hadis bitaqah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seseorang yang terpilih dari umatku pada hari kiamat dari kebanyakan orang ketika itu. Lalu dibentangkan kartu catatan amalannya yang berjumlah 99 kartu. Setiap kartu jika dibentangkan sejauh mata memandang. Kemudian Allah menanyakan kepadanya, apakah engkau mengingkari sedikit pun dari catatanmu ini? Ia menjawab, tidak sama sekali wahai Rabbku. Allah bertanya lagi, apakah yang mencatat hal ini berbuat zalim kepadamu? Lalu ditanyakan pula, apakah engkau punya uzur atau ada kebaikan di sisimu?
Dipanggillah laki-laki tersebut dan ia berkata, tidak. Allah berfirman, sesungguhnya ada kebaikan yang masih kami catat, sehingga kamu tidak termasuk orang zalim pada hari ini. Lantas dikeluarkanlah satu bitaqah, satu kartu, yang bertuliskan syahadat la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu ia bertanya, apa kartu ini yang bersama dengan catatan-catatan yang penuh dosa tadi? Maka Allah berkata kepadanya, sungguhnya engkau tidaklah zalim. Lantas diletakkanlah kartu-kartu dosa di salah satu daun timbangan dan kartu ampuh la ilaha illallah di daun timbangan yang lainnya. Ternyata daun timbangan penuh dosa tersebut terkalahkan dengan beratnya kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Seseorang yang mempertahankan tauhidnya sampai ia meninggal dunia, maka tidak ada balasan baginya kecuali surga, sebagaimana yang tertera di dalam hadis di atas. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, amalan tidaklah berlipat-lipat karena bentuk dan banyaknya amalan tersebut. Kata beliau, amalan tidaklah berlipat-lipat karena bentuk dan banyaknya amalan tersebut. Akan tapi amalan bisa berlipat-lipat, bisa bertingkat-tingkat karena sesuatu yang ada di dalam hati. Tauhid, ikhlas kepada Allah Jalla wa'ala dalam setiap ibadahnya. Bentuk amal bisa jadi satu, bisa jadi sama antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi perbedaan antara amal yang A dan B, perbedaannya antara langit dan bumi. Disebabkan karena apa? Karena apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada dalam keyakinannya, yaitu tauhid. Yang sinonimnya adalah keikhlasan dalam setiap ibadah yang dia kerjakan. Apakah ditujukan untuk Allah Jalla wa'ala ataukah tidak? Nah, maka seseorang yang mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, mempertahankan tauhidnya, tidak menyekutukan Allah dengan tauhid yang benar, maka tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah Jalla wa'ala. Baik, yang kedua, seorang muslim yang Allah inginkan adalah seorang muslim yang mana mereka berserah diri secara total kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana hadis yang tadi sudah kita sampaikan, al-Islam yaitu an yuslima qalbuka lillah wa an tuwalliya wajhaka ilallah wa an tusalliya as-salata al-maktubah wa tuaddi az-zakata al-mafruḍah. Hendaknya hatimu berserah diri kepada Allah, hendaknya kamu menghadapkan wajahmu kepada Allah, kamu melaksanakan salat wajib dan membayar zakat yang wajib. Sebagaimana pula Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggalkan dunia illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam kondisi beragama Islam. Apa itu Islam? Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menjelaskan, al-Islam al-istislam lillah bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah idlalan wa khudu'an. Islam itu di sini adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dan taat serta patuh kepadanya, dan dengan penuh ketundukan dan perendahan diri. Maka janganlah kita meninggal dunia kecuali dalam kondisi berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh kepada perintahnya, menjauhi segala larangannya, idlalan wa khudu'an, dengan penuh ketundukan dan perendahan diri. Dengan penuh ketundukan dan perendahan diri. Begitu pula sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ibadah mereka kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Apabila ada sebuah kalimat ada sebuah kalimat yang diawali dengan penafian, diawali dengan penafian, padahal mereka tidak disuruh, tidak diperintahkan.
Kemudian setelah penafian diikuti dengan pengecualian. Tidak lain ini menunjukkan sesuatu yang amat ditekankan, amat penting. Ya. Yaitu tauhid, memurnikan ibadah memurnikan ibadah kepada Allah Jalla wa Ala. Wa ma umiru, padahal mereka tidaklah disuruh, tidaklah diperintahkan. Illa liya'budullah, kecuali untuk memurnikan atau beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dan memurnikan ibadah baginya. Dan inilah agama yang lurus. Inilah Islam yang Allah inginkan. Seseorang menyerahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla dengan mentauhidkannya, dengan beribadah hanya kepadanya. Ya. Dan tatkala seseorang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka ia akan menerima apa yang telah Allah tetapkan untuknya, baik berupa perintah, larangan, takdir, ujian, dan cobaan, maka dia akan menghadapinya dengan penuh kepatuhan dan ketaatan ataupun penghambaan. Ya. Ya. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ucapan orang-orang yang beriman tatkala mereka diperintahkan untuk berhukum, menjalankan syariat Allah, syariat Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang mereka ucapkan? Tidak ada ucapan yang keluar dari lisan mereka kecuali mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Ini disebabkan karena apa? Karena mereka menyerahkan diri mereka kepada Allah Jalla wa Ala. Wa ma kana lil mu'min wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu al-amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidak patut bagi seorang mukmin, laki-laki maupun perempuan, ketika Allah telah menetapkan, Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah ketetapan, sebuah perintah, larangan, mereka mengambil perintah dan larangan dari yang lainnya. Tidak patut. Semuanya harus sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tetapkan. Nah, jadi tatkala seseorang sudah berserah diri kepada Allah, maka ia akan sangat menerima, akan sangat lapang dada dengan apa yang telah Allah tetapkan baginya. Dari perintah, larangan, takdir, ya, ujian, cobaan. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am 162, 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, seluruh hidupku dan matiku hanyalah ku persembahkan untuk Allah Jalla wa'ala. Ini adalah bentuk berserah diri secara sempurna kepada Allah Azza wa Jalla. Salat kita ya untuk Allah, ibadah kita yang selama ini ya untuk Allah. Dalam arti hanya boleh kita peruntukkan, kita tujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mana padahal semua yang Allah perintahkan, semua yang Allah larang kepada kita, sebenarnya kebaikannya akan kembali kepada diri kita sendiri. Allah nggak butuh kepada itu semua. Tapi kebaikannya adalah kembali kepada diri kita sendiri dengan diselamatkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Jalla wa'ala. Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskan, fa anta ma khuliqta li ta'kul wa tashrab ma khuliqta li bina'il qusur au gharsil ashjar au syaqqil anhar au nikah wa nahwi dhalik. La, فأنت مخلوق لتعبد ربك وأنت مخلوق لتستقيم على طاعته وتتابع رسوله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فعليك أن تستقيم على طاعته سبحانه وأن تتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فأنت مخلوق لهذا وكل ما في الأرض خلق لك لتستعين به على طاعة الله وترك معاصيه ولم يخلق لك litasta'ina bihi ala syahawatik. Lihat, ini ada nasihat emas dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, engkau tidaklah diciptakan hanya untuk makan dan minum. Tidak pula hanya untuk berlomba-lomba membangun istana dan bangunan yang megah. Demikian pula engkau tidak diciptakan hanya untuk bercocok tanam dan bertani. Engkau tidak diciptakan hanya untuk mengarungi lautan dan sekedar untuk menikah dan berkeluarga atau semisalnya. Tidak. Tapi engkau diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadah kepada Rabbmu, yaitu Allah Jalla wa Ala.
engkau diciptakan untuk lurus, istiqamah di atas ketaatannya dan senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib atasmu untuk istiqamah di atas ketaatannya. Setelah engkau mengetahui tujuan penciptaanmu, maka engkau diwajibkan untuk istiqamah di atas ketaatannya dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa anta makhluqun li hadza. Sungguhnya engkau diciptakan untuk itu. Wa kullu ma fil ardi, dan setiap apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini untukmu, litasta'ina bihi ala ta'atillah wa tarki ma'asihi. Segala sesuatu yang Allah ciptakan di muka bumi ini untuk kita semua, tujuan sebenarnya adalah agar kita mempergunakannya dengan baik, agar kita semakin taat, agar kita menggunakan hal ini semuanya untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan segala maksiat. Walam yakhluq laka litasta'ina bihi ala syahawatik, dan Allah tidaklah menciptakan itu semua agar engkau menggunakannya untuk memenuhi syahwat-syahwatmu. Ya. Ini buah daripada berserah diri secara sempurna kepada Allah Jalla wa Ala. Dengan berserah diri kepada Allah, seseorang akan lapang dada dalam menghadapi segala cobaan. Akan lapang dada. Kita milik Allah. Segala apa yang kita miliki akan kembali kepada Allah. Bahkan diri kita akan kembali kepada Allah. Sehingga seorang yang meninggal dunia, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah yang kita dapatkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Orang yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla faham akan ini, mengerti akan hal ini, sehingga dia menerima apa yang sudah Allah tetapkan. Ya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya, maka dia akan lapang dada. Tatkala dia sudah berserah diri, beriman dengan baik kepada Allah Jalla wa Ala, apapun yang dia dapatkan dari musibah, ya, ujian, cobaan, dia akan menerima dengan lapang dada. Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yajid 'abdun halawatal iman hatta ya'lam anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah." Seorang hamba tidak akan merasakan manisnya iman sampai dia mengilmui, memahami bahwa segala sesuatu yang telah ditakdirkan Allah baginya tidak akan pernah meleset. Demikian pula ia meyakini bahwa segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untuknya tidak akan pernah menimpanya. Kenapa? Karena berserah diri kepada Allah Jalla wa'ala. Dia meniti kehidupan di dunia dengan aman, dengan tentram, dengan keyakinan, tanpa ada keraguan, tanpa ada rasa takut yang menghantuinya sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Karena dia yakin apapun yang dia dapatkan nantinya itu baik baginya. Kenapa? Berserah diri kepada Allah. Sebagaimana seorang anak, bayi, ya, seorang bayi yang masih kecil, yang tidak bisa melakukan apapun, makannya, minumnya, mandi dan sebagainya, dia tidak bisa apa-apa. Sehingga anak ini berserah diri kepada orang tuanya. Ini sebagai gambaran saja. Apapun yang dilakukan orang tuanya, ya dia terima. Ini namanya masih bayi, tidak bisa apa-apa, tidak bisa menolak. Masih bayi, ya. Maka dalam hal berserah diri, contohlah bagaimana bayi tadi. Kita berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yakin apapun yang Allah berikan kepada kita itu baik. Ada hikmah besar di balik itu semuanya. Ada beberapa curhatan-curhatan yang masuk, ya, dengan musibah dan ujian yang dia alami. Maka bagaimana sikap seseorang tatkala mendapatkan itu semuanya? Pertama, dia harus yakini bahwasanya apa yang menimpa dirinya ada hikmah besar di balik itu semuanya. Mungkin di antara hikmah besarnya adalah sebagai teguran kepada dirinya agar dia kembali ke jalan Allah Jalla wa'ala. Agar dia kembali taat kepada Allah Azza wa Jalla atas maksiat yang sebelumnya dia kerjakan.
Mungkin hikmah sebelumnya menjadikan dirinya semakin tunduk dan patuh dan taat kepada Allah. Agar dia meninggalkan segala perbuatan-perbuatan atau lingkungan-lingkungan buruk sebelumnya. Maka itulah sikap seorang muslim. Kenapa? Karena dia yakin. Apa yang dia dapatkan dari Allah itu baik bagi dirinya. Dunia dan akhiratnya. Nah, kemudian yang ketiga, ikhwatal iman azanallahu wa yakum jami'an. Sebagaimana poin yang kita sebutkan tadi, Muslim atau keislaman yang Allah inginkan adalah yang tidak mengganggu orang lain, baik dengan lisannya maupun anggota badan lainnya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi." Disebut seorang muslim sejati adalah orang yang selamat, ya, orang yang selamat, ya, orang-orang muslim, kaum muslimin yang lainnya yang selamat dari lisan, dari gangguan lisan dan tangannya. Dalam riwayat lain Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i, wal mu'min al-mu'minu min amanatin nas ala dima'ihim wa amwalihim. Seorang mukmin yang sempurna yaitu orang yang mana manusia merasa aman dari darah mereka dan harta dari penggangguannya. Ya. Allah Jalla wa Ala, Allah Jalla wa Ala tidak menyukai perkataan yang buruk. Ya. Maka tidak boleh kita melakukan hal tersebut. Allah berfirman, la khaira fi katsiri min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang-orang yang menyuruh manusia untuk memberi sedekah, untuk berbuat ma'ruf, mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa yang berbuat demikian karena mencari ridha Allah, maka kelak kami akan berikan kepadanya pahala yang besar. Yang dimaksud dengan najwa, bisikan-bisikan di sini adalah ucapan atau perkataan manusia yang buruk, yang tidak baik, ya. Yang hanya diperbolehkan adalah perkataan-perkataan yang mengarah kepada kebaikan, dakwah fi sabilillah, amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 148 juga, la yuhibbullahu al-jahra bisu bil qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali orang yang dianiaya atau dizalimi. Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Maka setelah seorang hamba mengetahui bahwasanya Allah Jalla wa Ala tidak menyukai, membenci ucapan-ucapan buruk yang keluar dari lisan, maka hendaknya dia tidak melakukan. Ini salah satu bentuk bukti cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan perlu kita ketahui bahwa setiap ucapan manusia itu akan dicatat. Apa yang keluar dari lisan kita ini akan dicatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan akan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ya, Raqib Atid ini bukan nama malaikat tapi sifat malaikat tersebut, yaitu malaikat yang selalu mengawasi dan selalu hadir, ya, yang mencatat setiap ucapan yang keluar dari lisan. Maka hati-hati, kalau yang keluar adalah ucapan-ucapan yang buruk, maka akan tercatat sebagai perbuatan yang buruk. Disebutkan dalam sebuah kisah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, suatu ketika ada 3 orang yang berkumpul di samping Ka'bah. 2 orang dari suku Quraisy, 1 orang dari Thaqif. Atau 2 orang dari Thaqif, 1 orang dari Quraisy. Ada keraguan dari periwayatan hadis ini. Perut mereka besar, namun hati mereka sedikit memiliki ilmu. Ya. Lalu salah seorang dari mereka berkata, apakah menurut kalian Allah mendengar apa yang kita katakan? Maka orang lain berkata, jika kita berbicara dengan keras, dia mendengarnya. Dan jika kita berbicara dengan pelan, dia tidak mendengarnya. Sedangkan yang lainnya berkata, jika dia mendengar, ketika kita berbicara keras, pasti dia juga mendengar kita berbicara pelan. Dalam arti ini ada orang yang jahil, tidak faham tentang ilmu, tidak faham tentang kebesaran dan kekuasaan Allah, sehingga dia meyakini Allah hanya mendengar ketika seseorang berbicara dengan keras. Dan tidak mendengar jika dia berbicara dengan pelan. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat dalam surat Fussilat ayat 22, wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Kamu sekali-kali tidak dapat
bersembunyi dari kesaksian, pendengaran, penglihatan, dan kulitmu kepadamu. Semuanya akan tercatat dan semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Dan hati-hati ya akhwatal iman, azanallahu kum jami'an, terjerumus dalam neraka disebabkan karena satu ucapan. Kata yang keluar ternyata itu sebab yang menjerumuskannya ke dalam neraka jahanam. Hal ini banyak disebutkan di dalam hadis. Ya. Ancaman bagi orang-orang yang menyepelekan pengucapan kata. Bukan kalimat, kata. Ya. Yang mana kata tersebut diremehkan ternyata menjadi sebab utama yang menjerumuskannya ke dalam neraka jahanam. Disebutkan dalam beberapa hadis, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nar ab'ada mimma bainal masyriq." Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa berpikir terlebih dahulu dan karenanya dia terlempar ke neraka sejauh antara jarak ke timur. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang lainnya, innal 'abda la yatakallamu bil kalimah. Sungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat, dan kalimat di sini adalah kata. Yanzilu biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Ya. Dia mengucapkan sebuah kalimat tanpa dia pikirkan terlebih dahulu dan karenanya dia terjatuh ke dalam neraka sejauh antar timur dan barat. Kemudian dalam hadis yang lainnya, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min sukhtillah. La yura biha ba'san fayahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifa. Bisa jadi ada seorang yang mengatakan satu kata yang dimurkai Allah, satu kata yang menurutnya tidak apa-apa, akan tapi dengan sebab kata tersebut dia jatuh ke neraka selama 70 tahun. Jatuh ke dalam neraka selama 70 tahun. Ini ancaman yang berat. Maka ikhwatal iman, ini adalah teguran bagi kita semuanya untuk lebih berpikir, lebih berhati-hati ketika berkata-kata, berucap, apalagi kata-kata yang berkaitan erat dengan kebesaran dan keagungan Allah. Ya, dengan syariat-syariat Allah Jalla wa'ala, maka berhati-hatilah. Dan ini teguran bagi siapa saja yang masih mudah menghina, menyepelekan syariat Allah Azza wa Jalla dengan kata-katanya. Seseorang yang berjanggut, berlehyah, seseorang yang berpakaian celana di atas mata kaki untuk kaum laki-laki, wanita yang bercadar, wanita yang berjubah besar. Ketika ada yang mengata-ngatai, menghina, mengejek, maka berhati-hatilah dengan ucapannya. Kenapa? Dia sedang menghina dan mengejek syariat agama. Janggut ini adalah syariat agama. Ya, janggut ini syariat agama. Terlepas yang dikatakan orang lain, ada yang mengatakan sunnah, walaupun yang tepat adalah wajib. Namun ini adalah syariat agama. Jangan dihina. Ya. Jangan dihina orang yang berusaha teguh di atas agama, di atas syariat Allah Jalla wa'ala. Seorang wanita yang menggunakan jilbab besarnya, bercadar, itu syariat agama. Hati-hati dengan ucapan yang keluar berupa ejekan-ejekan, ya, dan semisalnya. Allahu a'lam bishawab. Sebagaimana seseorang dilarang mengganggu manusia dengan lisannya, sama dilarang juga mengganggu dengan anggota badannya, dengan tangannya, dengan kakinya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 58, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Ya ma'syara man aslama bilisanihi wa lam yadkhulil imanu fi qalbihi, la tu'dzul muslimin wa la tu'ayyiruhum wa la tatatabba'u awratihim fa innahu man tatabba'a awrati akhihi al-muslim yatatabba'illah awratihi wa yafdhahuhu walau fi jawfi rahlih." Wahai sekalian orang yang berislam dengan lisannya namun belum masuk keimanan di dalam hatinya. Islam iya, berarti Islamnya hanya nampaknya saja, tampaknya Islam, sementara imannya belum ada dalam hatinya. Imannya belum ada di dalam hatinya.
Disebabkan karena apa? Masih suka mengganggu orang-orang muslim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, la tudzul muslimin wa la tu'ayyiruhum wa la tatabba'u auratihim. Jangan ganggu orang-orang Islam. Jangan jangan cela mereka, jangan caci maki mereka, jangan mencari aib-aib mereka. Karena sesungguhnya orang-orang yang mencari aib-aib saudaranya semuslim, ya, maka Allah Azza wa Jalla akan menampakkan aibnya, wa yafdahuhu, dan membongkarnya walaupun dia berada di dalam rumahnya. Hati-hati. Hati-hati. Sekarang jika kita lihat di media-media sosial, sangat mudah bagi siapapun untuk membongkar aib sahabatnya, aib kawannya. Ya. Keburukan yang dilakukan oleh temannya, ini tidak boleh. Dengan media sosial dengan media yang dia miliki. Temannya melakukan sebuah kesalahan yang seharusnya mendapatkan nasihat, yang seharusnya mendapatkan teguran, yang seharusnya mendapatkan arahan, ini tidak. Justru dia tampilkan, dia posting sehingga ribuan manusia dapat menyaksikannya atau mungkin dapat mentertawainya. Anda mungkin bisa minta maaf secara langsung, tapi postingan Anda mungkin sudah tersebar, dan disitulah akan ada tanggung jawab nantinya di hari kiamat. Maka jangan lakukan demikian. Orang-orang yang suka mengganggu orang-orang muslim, yang suka mencela mereka, mencari-cari, mengorek-orek aib mereka, Allah akan korek aibnya. Dan Allah akan bongkar walaupun dia bersembunyi di rumahnya, bersembunyi di sebuah lubang, bersembunyi di sebuah tempat yang tidak terlihat. Allah akan korek bagaimana aibnya. Maka jangan lakukan demikian. Ini termasuk mengganggu umat Islam. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, ya, wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun." Sungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan baghi. Apa ini baghi? Baghi disebutkan ada beberapa makna. Di antaranya kezaliman, kemaksiatan, hasad, membenci kebaikan orang lain, dan ada pula yang dimaksud adalah memberontak kepada imam atau pemimpin negara. Dan ini adalah termasuk perbuatan yang dilarang. Hal-hal yang kita sebutkan adalah hal-hal yang dilarang, yaitu kezaliman, kemaksiatan, dengki, memberontak. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang termasuk idza mengganggu orang-orang yang beriman, yang bukan keislaman yang Allah inginkan. Muslim tidaklah demikian, ya. Dan di antara bentuk al-baghi itu sebagaimana yang disebutkan dalam pembahasan kita kali ini, yaitu melanggar hak manusia, merusak kehormatan seorang muslim. Ya, merusak kehormatan seorang muslim. Nah. Dan bahayanya di antara bahayanya adalah akan disegerakan balasan baginya di dunia. Orang yang suka mengganggu orang lain, orang yang suka menyakiti orang lain, di antara bahaya yang akan dia dapatkan adalah akan disegerakan balasan baginya di dunia. Sebagaimana yang ditujukan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzambin ahra an yu'ajjila li sahibihi al-'uqubata ma'a ma yu'akhkharu lahu fil akhirah min baghyin aw qati'ati rahim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dosa yang pantas disegerakan hukumnya kepada pelakunya bersamaan dengan balasan yang diundur di akhirat dari al-baghyu. Al-baghyu tadi apa? Kezaliman, ya, mengganggu orang lain, mencoreng kehormatan orang lain, ya, dan memutuskan kerabat, ya. Maka ini salah satu hal yang dilarang dan diharamkan di dalam Islam. Dan mereka ikhwatal iman azanallahu hukum jami'an yang suka mengganggu orang lain, ya, yang suka mengganggu orang lain akan menjadi orang-orang yang paling buruk di sisi Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat nanti. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syarran nas man tarakahun nas ittiqa'a fahsyihi." Sesungguhnya orang-orang yang paling buruk, ya, paling buruk
di sisi Allah Azza wa Jal adalah yang mana manusia meninggalkannya disebabkan karena keburukannya. Kita tidak masalah ditinggalkan manusia, dijauhi manusia karena kita berusaha menjalankan syariat agama. Jangan berkecil hati. Anda di atas kebenaran, dikucilkan, diejek, itu nggak masalah, ya. Karena kita berada di jalan yang lurus. Nah, yang menjadi masalah adalah kita dijauhi manusia karena perbuatan buruk kita. Perbuatan buruk kita, suka mengganggu orang lain, suka mengata-ngatai orang lain. Dan ingat, orang yang seperti ini akan menjadi orang yang memiliki kedudukan paling buruk di sisi Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat nanti. Wal'iyadu billah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa ini dulu yang bisa kita sampaikan, dan dengan ini kita telah menyelesaikan bab tafsir Islam. Sehingga kita bisa ulangi, keislaman yang Allah inginkan adalah mereka yang mentauhidkan Allah dengan benar. Keislaman yang Allah inginkan adalah mereka yang berserah diri secara sempurna kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga menjalankan semua perintah Allah Jalla wa'ala, menjauhi segala larangan Allah Jalla wa'ala, dan menerima segala ketetapan Allah Azza wa Jalla, baik itu takdir, ujian, cobaan, dan senantiasa sabar dengan penuh penghambaan dan ketundukan kepada Allah. Kemudian Islam yang Allah inginkan adalah mereka yang tidak mengganggu orang lain, baik dengan lisannya, tulisannya, apalagi dengan tangannya atau anggota badan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, Assalamualaikum. Salam Ustaz, perkenankan nama saya Iwan, asal Puruk Jahu, mau bertanya Ustaz. Di masa wabah ini yang sebenarnya bukan baru dari zaman dulu, wabah penyakit sudah ada, hukum mengganti lafadz azan dibenarkan atau memang ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat? Karena di masa pandemi ini sebagian kelompok mengganti azan, misalnya hayya 'alas shalah diganti dengan shollu fi buyutikum. Apa memang ada dalilnya Ustaz? Kalau memang ada dalilnya, Ustaz, sejak kapan dikomandangkan azan seperti itu? Terima kasih Pak Ustaz atas pencerahannya. Ini perlu difahami, khotal iman azanallahu ikum jami'an, dan pertanyaan ini menunjukkan akan kehati-hatian seseorang dalam menjalankan syariat. Ya, ini salah satu sikap yang bagus. Tatkala dia menemui hal yang mungkin dia tidak ketahui sebelumnya, dia belum pernah mendengar sebelumnya, maka orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang betul-betul memahami bahwasanya ibadah harus dengan dalil, maka dia akan kritis. Ini apa nih? Dalilnya mana? Ini adalah sikap yang bagus. Namun perlu difahami bahwasanya mengganti lafadz, ya, hayya 'alas shalah, ya, dengan ditambahkan shollu fi buyutikum, shollu fi rihalikum, ini terdapat hadisnya. Ini terdapat hadisnya, ya, sehingga ini bukan sesuatu yang baru. Hanya saja karena jarang diamalkan, ya, jarang dipraktekkan, sehingga asing di telinga sebagian besar kaum muslimin dengan penggunaan lafadz shollu fi buyutikum atau shollu fi rihalikum. Nah, namun ini memiliki landasan dalil sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari para sahabat-sahabatnya. Dan adapun kapan mengumandangkannya, dalam kondisi-kondisi yang mana seseorang tidak memungkinkannya untuk sholat di masjid. Ya, jadi kapan dikumandangkan lafadz azan dengan adanya tambahan seperti ini, shollu fi buyutikum, shollu fi rihalikum, adalah tatkala kita menemukan sebuah kondisi yang mana seseorang atau kita tidak mampu atau khawatir untuk sholat di masjid dengan adanya wabah penyakit atau dengan adanya gangguan-gangguan yang lainnya yang membahayakan nyawa dan jiwa. Maka pada saat itu sang muadzin, ya, tetap diperintahkan untuk azan, namun lafadz azannya lafadz azannya ada tambahan atau ada pergantian dengan shollu fi buyutikum, ya, shollu fi buyutikum atau shollu fi rihalikum. Sekali lagi, ini ada dalilnya, ini ada landasannya, bisa dicari hadis-hadisnya. Nah, namun saya mengakui sikap yang seperti ini sikap yang bagus tatkala dia
mendapati sesuatu yang belum pernah didengar sebelumnya, namun dia mempertanyakan mana dalilnya. Ini sikap seorang muslim yang baik. Ya, ketika dia menemukan sesuatu yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya, ya, maka dia bertanya, "Ustaz, mana dalilnya? Mana hujahnya?" Ini sikap yang bagus. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan. Ya, sehingga akan terus mendorongnya untuk belajar dan menimba ilmu agama. Allah taala alam shawab. Bismillah, apakah sah kurbannya seseorang yang jika ia lupa telah memotong kuku sebelum berkurban? Ya, di antara larangan bagi para pekurban, ya, tatkala sudah memasuki tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan penyembelihan adalah memotong kuku, memotong rambut yang ada tubuhnya, ya, baik yang mubah atau yang dianjurkan untuk dipotong, itu adalah larangannya. Jadi tidak boleh. Akan tetapi jika tidak sengaja, lupa, maka dimaafkan. Ya, maka dimaafkan. Bagaimana dengan mereka yang sengaja? Maka jawabannya, dia berdosa. Hendaknya dia bertaubat dan tidak ada kewajiban apa-apa baginya untuk mengganti hewan kurbannya, tidak ada. Hanya saja dia berdosa jika dia melakukannya dengan sengaja dan hendaknya dia bertaubat. Sementara hewan kurbannya tidak ada keharusan untuk menggantinya, ya, dengan hewan kurban yang lainnya, maka sah. Ya, Allah taala alam shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, izin bertanya bagaimana hukumnya jika kita memilih sholat sendiri? Jika ada sejamaah jamaah karena imam terlalu cepat bacaannya. Baik. Di antara rukun dalam sholat itu adalah tumakninah. Tatkala rukun, ini namanya rukun, jika ditinggalkan maka sholat tersebut tidak sah. Ya, jika yang dimaksud di sini imam yang terlalu cepat sampai meninggalkan rukun tumakninah ini, ya, dan kita tidak menemukan tempat lain, untuk ikut sholat berjamaah, maka kita sholat sendiri. Ya, maka kita sholat sendiri. Karena tidak sah sholatnya, karena menghilangkan rukun. Salah satu rukun dalam sholat yaitu tumakninah, tenang. Ya, sholat yang seperti yang beberapa yang dikabarkan ada orang yang bisa menyelesaikan sholat dengan sekian menit dengan jumlah rakaat yang cukup banyak. Ya, maka jika kecepatan tersebut sampai menghilangkan rukun tumakninah, maka percuma kita sholat berjamaah karena tidak sah. Maka kita memilih untuk sholat sendiri. Namun kalau seandainya kita tahu di sana masih ada masjid lain, ya jangan sholat di situ. Kalau kita mengetahui ada masjid-masjid lain yang sholatnya bagus, tumakninah, ya, menyesuaikan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sudah, kita cari sholat tersebut, cari tempat sholat tersebut. Jangan kembali ke masjid ini. Misalnya kita tahu, ini sudah sholatnya tidak tumakninah, cepat, tidak sah, maka kita cari tempat yang lainnya. Wallahu taala alam bissawab. Baik, saya rasa ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kebenaran tentunya hanya datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kesalahan itu datangnya dari saya pribadi karena kurangnya ilmu yang saya miliki. Allah dan Rasulnya berlepas diri darinya. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.